Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita misteri reading lagi. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing, energi booster buat kalian. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Semprot-semprot protection. Aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, ngasih tips, ngasih thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekepon. Disclaimer dikit, biar nggak gagal paham. Jadi, readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan ini. Jangan dibaperin, jangan diapain, jangan disensiin ya. Belum tentu itu mungkin menyinggung kamu atau menyindir kamu. Kan mami nggak tahu siapa kalian satu persatunya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku yang ada di kolom deskripsi ya. Nomor WA-nya di situ, jangan kebalik sama nomor toko. Karena yang megang HP toko adalah admin mami. Kalau kebetulan lagi deket sama mami, iya bisa mami handle. Oke, kita lihat energi kamu dan dia dulu. Konektor antara kamu sama dia di sini ada Ace of Wands. Banyak planning, banyak rencana tapi ambiar. Banyak planning, banyak rencana tapi ada pendilaian. Ya, atau bahkan nggak ada yang terrealisasi satupun. Cenderungannya nggak jelas di sini. Oke, energi dia di sini ada Knight of Cup. Wah. Datang dia, mau datang pakai sapu, pakai cup yang isinya lope-lope balonnya. Ada energi ingin menawarkan sesuatu atau sebentuk perasaan, atau ini adalah bentuk kerinduan yang dia rasakan terhadap seseorang. Kemudian ada The Emperor, lagi menegaskan diri untuk menentukan sikap atau pilihan yang ada di depannya dia, apapun itu. Kemudian ada Four of Pentacles, agak sedikit was-was sama masalah keuangan, sepertinya lagi banyak kegiatan atau lagi banyak mengupayakan supaya misalnya punya tabungan atau supaya punya uang lebih atau kebutuhan-kebutuhan hidupnya terpenuhi. Itu energi kalian di sini. Ada Page of Pentacles ya. Ada rencana, ada planning juga, tapi belum tahu tujuannya mau kemana. Apakah ini sekedar harpiah, pengen jalan-jalan, liburan nanti, tapi nggak tahu mau kemana. Mappingnya nggak tahu, arahnya masih ngalor ngidul. Atau ini sekedar kalau secara metafora, ya ada keinginan atau menunggu seseorang, ya, untuk datang menyatakan penyesalan mungkin atau permintaan maaf, ya. Jadi kayak kamu mungkin memberikan atau membuat satu jeda waktu. Oke, aku tunggu deh misalnya sampai lebaran ini. Kalau lebaran ini ternyata dia nggak minta maaf, dia nggak datang, udah deh bye-bye gitu. Kemudian di sini ada Page of Cup ya, lagi merencanakan sesuatu ya.
lagi mulai berimajinasi atau membuat satu planning untuk misalnya sehabis lebaran ini apa nih planningnya tadi. Kalau dia nggak datang misalnya, kamu akan lanjut nih dengan rencana-rencana kamu ke depannya seperti apa. Tapi jika ternyata dia datang, mungkin ada rencana-rencana yang akan kamu ubah seperti itu. Ingin melukis kehidupan baru. Kemudian ada Two of Swords, lagi dihadapkan dengan situasi pilihan, ya, lagi juggling dengan apapun yang kalian ingin pilih atau ingin kalian tentukan. Sudah punya tujuan, tapi kadang-kadang ada trust issue di dalam diri kalian atau dari luar yang membuat tujuan tadi agak membelok dikit. Rencananya jadi kayak, aduh, gimana ya? Gitu. Oke, kita lihat apa yang sedang atau sudah terjadi antara kamu dan dia. Wah, ada 4 aja yang jatuh. Healer. Kemudian sini ada shaman. Wah. Kemudian ada domestik. Kartunya kok berat semua ini yang turun. Itu Thanos. Kemudian di sini ada The Mentor. Bottom of the deck-nya di sini ada Apocalypse. Sudah berakhir. Ya, kalau apokalips secara ini kiamat. Kiamat itu adalah tanda akhir, ya. Artinya ada yang sudah berakhir antara kamu sama dia. Oke, di sini the healer ya. Ini ada situasi third party ya. Ada 3 kepala yang berada di dalam satu circle. Healer ini juga menggambarkan mungkin kalian berdealing sama seseorang yang bisa jadi healer atau jadi panutan. Tadi juga ada nih mentornya ya. Apakah memang dia selama ini dianggap positif, dianggap baik, atau dianggap bisa memberikan masukan-masukan dalam kehidupan banyak orang. Tapi di satu sisi kayak ada energi dalam diri kamu ngenyek. Ngenyek dalam artian gini, dia di depan publik, di depan umum terlihat bahwa dia tuh adalah orang yang baik, orang yang dihargain, orang yang dipandang. Orang nggak pernah tahu aja kejelekannya seperti apa. Padahal kamu kayak tahu banget sisi gelap dalam diri dia tuh seperti apa. Artinya di sini ada energi kamuflase ya. Di depan orang banyak dia itu nggak seperti dirinya yang dia tampilkan dalam hubungannya sama kamu. Shaman, beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang percaya akan hal-hal berbau spiritual ya. Shaman ini juga ada yang mungkin mempraktekkan atau melakukan praktisi seperti witch juga. Shaman ini lebih banyak ke pria sih sebenarnya, tapi juga digunakan oleh wanita. Jadi kayak melakukan witchcraft atau wiccan atau hal-hal yang kayak mami, ritual candle seperti itu. Shaman ini juga menggambarkan mungkin beberapa, kalau bukan mereka yang melakukan itu, artinya mereka menggunakan di dalam diri mereka. Entah sekedar untuk dirinya sendiri sebagai pemanis, sebagai pemikat, atau dia menggunakan ini kepada diri kamu, ya, atau kepada hubungan kalian. Kemudian di sini ada domestik, misterius orangnya, artinya banyak hal yang tidak kamu ketahui dalam diri dia. Terlihat seperti baik padahal tidak, ada juga yang tidak terlihat baik tapi sebenarnya baik, atau ada hal-hal lain yang kayak tidak terlihat sebagaimana mestinya, ya. Ini banyak yang suka percaya sama hal-hal yang berbau klinik juga nih. Kemudian di sini ada Thanos. Terlalu banyak pengorbanan ya di sini yang aku lihat. Ini banyak tangan yang lebih meminta atau lebih, yang satunya lebih memberikan effort atau memberikan support system atau kontribusi. Dan ini adalah hubungan yang trap atau terjebak dengan hubungan yang gitu-gitu aja. Toksiknya juga ada. Ya, ibarat laba-laba beracun. Kemudian di sini ada The Mentor. The Mentor ini bisa jadi dualitas ya, aku nggak tahu apakah kamu mungkin setelah kejadian sama dia atau ada konflik atau ada apapun antara kamu sama dia, menggambarkan mungkin kamu minta pendapat sama orang yang kamu tuakan ya, atau di sini juga ada yang pernah menjadi mediasi atau menengahi hubungan kalian. Apakah ini memang ada kaitannya sudah bersangkut paut sama keluarga, atau ini tentang secara fisik, bisa jadi mungkin dia mentor tadi kayak healer juga seperti itu. Artinya dia orang yang dipercayai banyak orang, tapi sama kamu nggak bisa dipercayai. Gitu.
Oke, kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Tower. Kemudian ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ini energinya Chaser and Runner, kejar-kejaran. Six of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Nanti kalau kamu yang lari, dia yang kejar. Nanti kalau dia yang lari, kamu yang kejar. Jadi kadang-kadang membingungkan. Di saat kamu ingin meninggalkan, ingin melepaskan, tiba-tiba dia gujuk-gujuk datang. Nanti kamu sudah kasih pengharapan, dia kumat lagi penyakitnya. Anfal lagi. Kalian berdealing sama seseorang yang seperti Six of Wands, ya. Masih mengejar ketenaran, masih ngejar goal, value, target, atau sesuatu yang dalam bentuk pandangan banyak orang. Berarti dia masih suka validasi, ya, entah dirinya memang benar seperti itu atau tidak. Yang penting dia pengen banget punya validasi bagus. Oh, kamu kaya ya, oh kamu ganteng ya, oh kamu cantik ya, oh dia begini, oh dia begitu. Itu yang sedang dia kejar. Ya, makanya juga di sini kayak energinya kamu capek kalau mengikuti stylenya dia atau ngikutin pola hidup, gaya hidup, atau bahkan pola pikir yang ada di dalam diri dia. The Tower, hubungannya memang sudah banyak yang berakhir atau ambiar. Artinya di sini ada shocking moment yang tidak kamu sangka-sangka terjadi. Ada yang shocking momennya sengaja dibuat-buat juga sih. Artinya mungkin hubungan ini baik-baik aja, mungkin walaupun dia punya rahasia, ya, tapi kayak masih pintar lah dia ngumpet-ngumpetin dari kamu, tapi kamu kayak sanksi sama dia. Atau kamu ragu dengan sikap atau tindakannya, akhirnya kamu cari tahu. Ya, kamu stalking sana, kamu stalking sini, jadi FBI, jadi spy. Akhirnya ketika kamu mencari tahu sesuatu itu, terbongkarlah sesuatu yang ingin kamu ketahui. Bahkan bukan sekedar sesuatu yang ingin kamu ketahui, itu bahkan di luar nalar kamu yang kamu dapatkan. Jadi shocking moment ini terjadi, ada yang secara tidak sengaja, ada juga yang secara sengaja. Kalau yang tidak sengaja ya sudah, tiba-tiba jeder aja, kayak gak ada angin, gak ada hujan, gak ada ribut, tiba-tiba kesambar petir. Itu ya. Kemudian ada Four of Wands, ada kestabilan. Ini juga tentang rencana masa depan yang sudah kalian rencanakan bersama, kalian buat bersama, mungkin sampai ke jenjang komitmen atau bahkan ke pernikahan. Tapi ini juga ada gambaran beberapa di antara kalian memang tadi third party-nya, mungkin salah satu di antara kalian ada yang sudah memiliki pasangan atau bahkan kedua belah pihak sudah memiliki pasangan, sehingga ingin maju pun sepertinya sulit, nggak dapat restu dari pasangan masing-masing. Ya iyalah. Gitu ya. Tapi hubungan kalian sebenarnya terlepas dari apapun yang sudah terjadi tadi, ada kestabilan, ada kenyamanan. Ibaratnya apalagi kalau kalian adalah third party, mungkin kamu adalah rumah kedua buat dia, ya. Asal jangan dijadikan rumah singgah aja. Itu beberapa kalau yang single-single tadi rencananya sampai ke pernikahan, jadi sudah banyak planning, bahkan ada yang mungkin sampai sudah ke pre-weddingnya juga sudah direncanakan, atau bahkan sudah melakukan foto-foto seperti apapun itu. Tapi sepertinya berubah haluan, ya. Ada perubahan sikap yang kamu rasakan berbeda dari ketika dia di awal bertemu sama kamu sampai di penghujung hubungan kalian atau 3/4 hubungan kalian sebelum terjadi perpisahan tersebut. Kamu ngerasa dia mulai berubah, kamu ngerasa dia mulai defensif, kamu ngerasa mulai banyak sekali hal-hal yang dia tutupi dari hubungan kalian. Itu yang mungkin membuat kamu mencari-cari tahu bahwa apa sih yang menjadi rahasia dia ini. Six of Coin beberapa di sini kalau yang aku lihat memang menjadi sumber kontribusi. Artinya mungkin dia memang lebih banyak mengandalkan kamu.
Karena mungkin dia melihat kamu mapan, kamu mampu, atau kamu memang bisa memberikan apa yang menjadi keinginan dia, karena dia tahu kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia. Even di sini juga ada beberapa yang terkait dengan masalah restu, izin anak ya. Ada pengaruh anak dalam hubungan kalian, atau jangan-jangan ada yang sudah memiliki anak bersama. Ini juga menggambarkan childish ya. Mungkin kalian juga berdealing sama seseorang yang kekanak-kanakan tadi, akhirnya jatuhnya ngemong bocah. Ini hubungannya pengennya main-main aja, ya fun aja, senang-senang aja. Itu dia yang sudah terjadi di masa lalu kalian. Kalau kalian rasa tidak cocok di situ, it's mean artinya nggak resonate, cabut. Tapi kalau kalian menunggu plot twistnya, silakan. Ini hubungannya penuh dengan plot twist juga, makanya kesebut kalimat plot twist. Ya, ada plot twist yang nggak kalian sangka-sangka nih di tower ini. Oke, di sini ada The Moon. Kita lihat dia sekarang seperti apa. Yang di sini sudah terlihat ya lagi kangen sama kalian, kangen berat. The Moon ada Pisces, kemudian di sini ada The Chariot, Cancer. Kemudian di sini ada Three of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn tuh pengen ketemu. Kemudian di sini ada King of Coin, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, kemudian di sini ada Ace of Swords, overthinking sekarang dia. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada Knight of Cup. Wah, kamu ada Knight of Cup, dia ada Knight of Cup, ya. Ini tentang pengharapan, ya. Ini kudanya ngadep ke sini. It's mean artinya Knight of Cup, nggak tahu nih. Apakah kamu lagi ada niat atau rencana coba-coba? Mungkin lebaran ini kalau dia nggak ngucapin, kamu deh ngucapin dulu sebagai alasan. Biasanya mungkin silent treatment, nggak berani ngucapin karena nggak ada alasan. Mungkin sekarang nggak apa-apa deh ngucapin selamat lebaran. Syukur-syukur dia kasih respon baik. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Masih juga memiliki perasaan, mungkin beberapa ini kubu halu ya, kalau yang aku lihat. Oke, aku melihatnya di sini ada kesedihan yang mendalam yang dia rasakan. Lagi banyak overthinking, ya. Lagi banyak begadang juga. Ada sesuatu yang nggak bisa dia lepaskan tentang kemelekatan, ya, artinya tentang energi nemplok. Bak, ini ada sesuatu yang mengganggu pikiran dia di sini, nggak tenang. Ini lebih kepada tentang satu perasaan yang mungkin kadang-kadang maju mundur, atau perasaan yang mondar-mandir dia rasakan terkait dari energi kamu, ya. The Chariot ada keinginan untuk melakukan suatu pergerakan. Ada keinginan untuk maju, ada keinginan untuk melakukan suatu perubahan atau sesuatu gebrakan, katakanlah, untuk bisa bertemu sama kamu dengan Three of Pentacles ini, Three of Coin ya. Ada keinginan untuk bertemu, tapi sepertinya memang ada jarak antara kamu sama dia. Ini juga sedikit banyak membuat apa ya, bahan pertimbangan dalam diri dia, dalam pikiran dia. Artinya sekalipun ada keinginan untuk mendekat, aku nggak tahu dengan King of Coin ini apakah memang ini tertahan, lebih memilih untuk diam, atau lebih memilih untuk menahan diri, atau bahkan ada energi takut, ya. Jadi kadang-kadang kalau orang sudah takut, sudah segan, ya dia menahan diri. Ini takut mendekat sih yang aku lihat energinya, ya. Ace of Swords. Lagi cari cara dulu, cari ide dulu, cari kalimat-kalimat yang tepat untuk dia sampaikan kepada diri kamu. Ya, tinggal bilang aja minal aidin wal faizin, kenapa sih? Seperti itu ya. Yang jelas di sini ada new beginning yang ingin dilakukan, tapi kayak agak sedikit tertahan, mandek di sini, ya. Ini ada pergerakan yang sebenarnya ingin dia datang atau dia kunjungin atau dia majulah, entah itu secara fisik ataupun secara internet. Cuman di sini kayak masih ditahan sama dia. Itu dia, ya. Kangen-kangen ditahan gimana sih? So temanya simple banget nih hari ini. Ya, ada yang kangen berat tapi takut mendekat. Udah kangen berat tapi takut mendekat, gimana dong?
Oke, kita lihat ya alasan dia takut mendekat apa. Udah kangen tapi takut mendekat. Alasannya takut mendekat kenapa? Padahal kangen berat. Oke, di sini ada Two of One, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada High Priestess. Cabut ya, nggak mau jatuh. Kelamaan nanti. Kemudian sini ada tower. Wah, ada 2 tower. Kemudian di sini ada Justice, Libra. Takut diadili, takut dihakimi sama kalian. Pantas dia takut mendekat. Takut dibully. Temperance, Sagittarius. Sorry, gara-gara ngetawain si Bagong jadi batuk. Ya, alasan dia takut mendekat karena di sini memang dia belum belum berani maju. Ada 2 pilihan atau ada pertimbangan lah yang ingin dia lakukan sebelum dia benar-benar berani maju. Jadi kayak memang ada energi kayak maju mundur tadi ya, berani datang tapi sepertinya takut nanti bakal ada gimana-gimana. Jadi kayak ya masih dalam situasi harus menentukan sikap atau pilihan, indecision, masih bingung sendiri ya. Kemudian di sini High Priestess, yang membuat dia takut adalah di sini memang dia masih butuh waktu kayak hening dulu, healing dulu, atau kayak yang dia takutkan misalnya lebih kepada persiapan dalam diri dia sih. Jadi persiapan mental, persiapan spiritual juga membuat dia terhambat ya untuk mendekat kepada diri kamu, makanya takut. Ini juga takut kalau kamu udah berubah sih ya. Bisa jadi sebaliknya, mungkin dia takut kalau kamu sekarang udah jadi orang yang katakanlah tidak seperti dulu lagi. Kamu sekarang udah lebih mengikut suatu panutan-panutan hidup, atau kamu sudah berubah jadi orang yang menurut dia tuh lebih baik lagi. Mungkin kemarin hubungan kalian toksik kan, kurang baik, jadi mungkin dia ngerasa bahwa paling juga kamu udah kapok sama dia, ujung-ujungnya kamu pasti nggak terima dia. Kemudian sini ada tower ya, yang membuat dia takut adalah ya ulah dia sendiri, sifat dia sendiri yang sudah menghancurkan hubungan kalian, yang sudah membuat kamu shocking moment terjadi, yang sudah membuat hubungan kalian ambyar. Makanya dia takut untuk mendekat karena memang dia yang memulai suatu permasalahan atau puncak masalah dalam hubungan kalian. Ya, yang dia takut adalah ini tadi, dia takut kalau kamu menghakimi dia, atau kamu akan mengadili dia, atau kamu akan ngebales dia sumpah serapah, atau ya merepet dulu lah paling enggak gitu kan. Yang jelas dia takut kalau kamu tuh memang masih marah. Dan ini juga tentang suatu penagihan. Aku nggak tahu apakah yang ditagih ini tentang hutang, janji, atau apapun yang masih ada sangkut paut yang belum tuntas antara kamu sama dia ya. Temperance ya, di sini yang dia takutkan mendekat itu adalah mengganggu ketentraman kamu, mengganggu kestabilan kamu. Makanya mungkin ada beberapa di antara mereka yang sudah melihat kalau jangan-jangan sekarang kamu tuh hidupnya udah lebih damai, kamu tuh sudah lebih bahagia, sehingga kalau dia hadir ujung-ujungnya hanya akan membuat kamu gusar lagi, hanya akan membuat kamu kacau lagi. Ada positifnya juga pikiran dia, karena mungkin dia tahu kalaupun dia hadir ujung-ujungnya nanti masalah terulang lagi, ada trauma bond juga dalam diri dia ya. Jadi kayak dia takut juga gitu kalau misalnya dia datang di saat kamu sudah sembuh, di saat kamu sudah healing, nanti ujung-ujungnya mengacaukan healingnya kamu. Itu kita lihat apalagi yang membuatnya takut mendekat padahal kangen berat. Oke, di sini ada 3 of One, dari 2 ke 3 ya. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ten of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Strength, Leo. Kemudian ada Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces.
Kemudian di sini ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Yang membuat dia takut mendekat di sini Three of Wands. Artinya tentang langkah lagi. Yang membuat dia takut mendekat itu karena memang dia belum ada kesiapan sih, ya. Jadi kayak ibaratnya 10 angka di tarot itu yang paling akhir 10, langkahnya tuh baru 3. Jadi berat sih langkahnya, lebih ke arah mana beratnya. Ini ada dualitas dengan Ten of Pentacles. Satu, jika ini kalian yang sudah memiliki pasangan masing-masing ya, atau kalian yang punya pasangan aja, mungkin dia takutnya ngerusak hubungan kamu dengan pasangan kamu atau rumah tangga kamu, atau dia takut misalnya nanti hadir juga ujung-ujungnya membuat satu malapetaka baru yang akhirnya kamu sudah mau baikan, sudah mau healing sama pasangan kamu, jadi rusak lagi. Di satu sisi kalau untuk yang masalah finansial yang kalian menjadi support system yang besar buat dia, it's mean artinya mungkin dia takut ditagih hutang atau takut ditagih dengan hal-hal yang belum tuntas tadi. Nggak melulu tentang uang juga, ya tadi janji juga bisa ya. Yang jelas di sini ada sesuatu yang takut ditagih. Kemudian di sini ada strength ya. Dia takut kalau kamu sekarang udah jadi orang yang lebih kuat, udah jadi orang yang lebih berani, udah jadi orang yang lebih punya power. It mean artinya dia takut kalau kamu ngebales dia. Dia takut kalau kamu membalas dendam, ya takut kayak orang yang takut menerima kenyataan, ibaratnya walaupun cuma dengan ucapan. Misalnya dia datang ke kamu nanti, tuh kan kamu begini-begini, nah kan ujung-ujungnya datang lagi. Ini akan berpengaruh pada harga diri dia atau berpengaruh pada egonya ya, gengsinya seperti itu. Kemudian di sini ada Two of Cups. Yang dia takutkan adalah kamu sudah memiliki pasangan baru atau kamu sudah move on. Kalau yang sudah berkeluarga, berpasangan, sudah baikan sama pasangan kamu. Jadi takut ujung-ujungnya kalau kamu sudah move on, udah punya pasangan, ya pasti kamu akan menolak dia kan? Artinya dia takut akan penolakan. Seperti itu. Kemudian di sini ada Eight of Wands ya. Yang dia takutkan adalah koneksi ya. Kalau kamu sekarang sudah banyak koneksi, ibaratnya kamu udah nggak butuh dia lagi. Mungkin kamu sekarang sudah banyak kenalan orang sana sini, atau kamu mungkin terlihat aktif banget di sosial media kamu, sehingga kayak membuat dia jadinya kayak aku takut dijadikan bahan pilihan. Misalnya kamu sudah punya challenge sendiri, kalau dia datang ujung-ujungnya nanti ya kamu tunggu antri dulu gitu. Ya, dan yang kamu takutkan juga di sini nih tentang ucapan sih yang aku lihat. Jadi kayak mungkin memang ada sesuatu yang belum tuntas validasi ya, sehingga memang ucapan-ucapan itu sangat ngeri didengar dia gitu. Apalagi kalau kalian-kalian yang pernah berantem sama dia mungkin secara ketus, nah dia udah paham banget tuh kelakuan kalian. Wah, ini kalau datang nanti bakal disemprot dia habis-habisan. Itu ya kalau aku lihat yang membuat dia takut. Kita cek perasaan dia ya. Perasaan dia ke kamu saat ini seperti apa di saat dia kangen sama kamu? Perasaannya ke kamu ada Nine of Pentacles, nyaman, damai, tentram, pengen gitu lagi, pengen berada di situasi nyaman. Ini banyak perbedaan usia di Nine of Pentacles, artinya ya dia juga kangen sama support system kamu. Kemudian di sini ada The Sun ya, perasaannya merasakan adanya kehangatan. It mean artinya kalau dia punya perasaan seperti itu, dia nggak dapat dong kehangatan di luar sana. Baru tahu dia cuman kamu yang bisa nyalakan api, obor, bara. Kemudian di sini ada The Wheel of Fortune. Dia merasa beruntung sama kamu ya perasaannya. So ini banyak sekali yang kaitannya dengan unconditional love ya, pengorbanan kalian kayak cuman dipandang sama dia tuh berkaitan dengan material thing ya. Perasaan dia tuh beruntung ketemu sama kamu. Coba cari di mana orang seperti kalian ya, 1:1000, 1:1.000.000, jangan-jangan. Six of Cups, ya sudah. Ya sudah, kartu kangennya turun. Perasaannya ke kalian kangen, kangen ay. Cancer, Scorpio, Pisces. Eight of Pentacles, perasaannya ke kalian ingin memperbaiki hubungan. Perasaannya ke kalian ingin mengupdate, meningkatkan lagi hubungan kalian. Kalau memang kesempatan itu pada akhirnya dia dapatkan, ya. Energi dia secara keseluruhan di sini ada Five of Cups. Masih merenung, masih merasa kehilangan, masih merasa sedih dengan situasi yang kalian hadapi bersama. Itu dia perasaan dia yang kangen berat tapi takut mendekat.
Zodiak, Cancer, Pisces, Sagittarius, Scorpio, Taurus, Capricorn. Bottom of the deck-nya Leo. Tumben Aries sama Virgo nggak nongol hari ini. Biasanya absen tiap hari. Oke, N, B, D, A, Z, I, K, J, P, Y, L, S. Bottom of the deck-nya Q. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia 17, 7, 9, 13, 21, 22, 5, 1, 3, 8, 16. Kita baca buku. Masih tentang sabar paling dalam. Oke, di sini ada mungkin kamu perlu mengingat lebih banyak lagi hal-hal yang selama ini sudah berhasil kamu lalui agar kamu dapat meyakinkan diri bahwa kepergiannya akan kamu syukuri pada akhirnya. Kalau kamu mau merendahkan hati sejenak untuk berprasangka baik kepada Tuhan, mungkin kamu akan menyadari bahwa semua kesedihan yang harus kamu terima kemarin juga adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepadamu. Itu dia readingan kita malam ini, aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.